Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di Podcast Agi edisi ke-45. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu juga yang berprestasi pada Amalia Astra Award tahun lalu, yaitu DKM PTSRI. Ada Pak Muad di sini. Assalamualaikum Pak Muad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Muad juga sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Nih Pak Muad ini dengan DKM Al-Hikmah PTSRI itu kemarin mendapat juara 2 untuk kategori musola area pabrik. Selamat ya Pak, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah berkah. Dan kita kemarin surprise juga ketika datang. Ada fakta-fakta yang kita temui terkait pengelolaan DKM di sana gitu, termasuk cakupannya yang luas. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman pada nyimak karena ini bakal kita bedah nih ngelola Masjid Musola di sana SRI yang luar biasa itu bakal disampaikan oleh Pak Muad. Oke, Pak Muad bisa kenalan dulu nggak nih biar pemirsa Podcast Agi ini tahu Pak Muad itu kerjanya di mana, terus mulai masuk DKM kapan gitu. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Muad. Ini namanya cukup pendek sebenarnya nih. Cuma 4 huruf, tapi banyak yang nggak bisa itu, banyak yang ambilnya Muad manggilnya itu. Jadi nama saya Muad dari Musola Al-Hikmah PTSRI. Saya bekerja di divisi engineering di Departemen Proses Engineering 2, kemudian seksinya proses SI 2. Saya di SRI sejak tahun 1997, Mas Ganjar. Masya Allah, itu saya masih SMA ini Pak Muad udah. Masa sih? Kemudian kalau di DKM, sebenarnya saya masuk secara struktur di DKM Al-Hikmah itu tahun 2012 sebagai sekretaris. Masya Allah. Okay. Sampai tahun 2022 akhir kemarin ya. Kemudian pemilihan, qadarullah teman-teman milih saya jadi ketua. Jadi per 2022 ya, sampai 2027 insya Allah jadi ketua DKM. Itu kira-kira Mas Ganjar. Luar biasa. Pak Muad, boleh diceritakan nggak awal mula bergabung dengan DKM itu prosesnya seperti apa Pak? Nah gini, kalau di DKM Al-Hikmah PTSRI itu kan biasanya ada kegiatan-kegiatan kayak hitanan massal, kemudian kegiatan yang membutuhkan panitia gitu ya. Siap, betul Pak. Jadi pada tahun 2010 kalau saya nggak salah itu ada kegiatan hitanan massal. Oke. Kegiatan hitanan massal itu kan perlu panitia dan saya ditunjuk teman-teman pengurus sebagai ketua panitia. Walaupun saya bukan pengurus, saya jamaah lah waktu itu lah, jamaah biasa gitu kan. Jadi ketua panitia hitanan massal. Kemudian alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan tahun 2012 baru diminta menjadi sekretaris. Oh ya, satu lagi, pada waktu saat Agi pertama itu saya lupa tahun 2010 apa 2011. Agi pertama 2010 atau 11 betul Pak? Iya, itu saya belum pengurus itu, masih jamaah biasa yang ikut-ikutan untuk acara Agi CCIA itu yang sering saya ceritakan itu. Masya Allah. Gitu, mungkin dari situ. Ini Pak Muad ini berarti alumni CCIA pertama ya Pak ya? Nah, pertama dan terakhir. Pertama dan juara, ceritain dong Pak. Betul, jadi gini, unik lah waktu itu. Jadi saya waktu itu diajak teman ikut, itu namanya udah Agi belum ya? Saya kurang, tahunnya CCIA lah waktu itu. CCIA, Agi kalau ada CCIA. Ya. Kan banyak kegiatan tuh, banyak lomba-lomba, cuma yang diikutin yang CCIA itu. Karena kan kegiatan lombanya juga sangat unik dan menarik kalau menurut saya yang dipencet-pencet itu kan. Iya. Tinggal mencet kanan kiri doang sebenarnya itu. Betul Pak. Kalau nggak salah waktu itu 10 deh pesertanya ya. Nah kami datang cuma berenam. Masya Allah. Gimana nih kita mau jadi ikut nggak gitu kan? Kan waktu itu nggak tahu pesertanya harus 10. Masih awam kan gitu. Iya. Jadi kita berenam, ada driver satu kita panggil gitu kan. Kita ikutlah lomba lah. Yel-yel juga unik kan, ada yel juga kan dibikin betul. Di saat itu yel dibikin di situ di Amdi berarti nyiapinnya ya kan sebelum kita tampil kita ngeliat yang lain tuh Iya. Ada yel-yelnya katanya.
Kita turun ke tangga, di tangga itu berenam, bikin di situ tuh Yel. Yel bikin di situ, kemudian udah kita tampil. Alhamdulillah penyisihan, kalau nggak salah lolos diambil 6 grup kan. Betul. Yang tiga peserta itu untuk finalnya ya. Dan alhamdulillah menang, dan ditanyain kalau nggak salah waktu itu presenternya siapa ya? Mana nih pendukung dari SRI? Nah ya pendukungnya cuma itu doang, peserta doang, yang 7 orang itu nggak ada tepuk tangan. Iya. Kalau yang lain kan ada pendukungnya kan. Betul, menjelang yel itu biasanya MC untuk nyemangatin semuanya, ditanya pendukungnya kemana, dan SRI waktu itu nggak ada ya. Jangankan pendukung, peserta aja kurang. Dari driver tadi ya Pak ya? Iya, tambah driver tadi. Masya Allah. Nah, itulah. Terus kalau nggak salah ada halal bihalal itu hari yang beda atau sama ya? Hari yang beda ya? Biasanya itu setelah halal bihalal baru CCIA itu Pak. Ada itu gitu. Nah, pas di masjid itu, pas habis sholat atau nanya-nanya, ini dari peserta dari perusahaan mana gitu, SRI juara 1 ya gitu ya. Tanya, nggak tahu dia SRI ada di mana. Waduh, saya terenyuh banget. Waduh, SRI kurang terkenal, saya bilang. SRI emang di mana Pak? Cilengsi di mana? Wah, benar-benar nih. Iya. Waktu saat itu, nggak dikenal yang SRI. Cilengsi aja nggak pada tahu gitu. Emang jauh kan, yang lainnya kan di kawasan Jakarta kan, kebanyakan perusahaan waktu itu kan, yang ikut kita ketemu di masjid. Di Cilengsi Pak, di Bogor. Oh gitu ya. Jadi itulah serunya di situ. Jadi untuk yang keduanya kalau nggak salah saya ajak anak-anak muda tuh ikut, ada sampai 4 grup kalau nggak salah. Setelah kita juara itu kan. Iya, CCA tahun berikutnya. Bentar Pak, kalau pas tadi Pak Muad berangkat bertujuh sama driver itu udah jadi DKM belum? Belum, kan tahun 2010. Ngajak jamaah yang ada aja yang mau itu. Jadi Pak Muad itu inisiatif, karena lihat acaranya menarik, ayo ikutan gitu, ngajak ngomporin yang lainnya gitu. Oh, Justru waktu itu saya belum tahu, karena kan diajak Kang Haji Dedi kalau saya itu. Udah kita ikut CCI itu apa sih bilang. Akhirnya ya udah kita ikutlah gitu ya. Nah itu dari itu kita juara pertama. Manajemen tahu, dibeliin dah kita tuh baju koko yang agak bagusan gitu. Itu langsung juara 1 ya Pak, dan membuat manajemen langsung lirik sehingga ada apresiasi Pak. Betul. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah nih dapat baju koko yang agak bagusan ya bilang. Nah tahun berikutnya baru saya anak-anak muda tuh, ayo kita ikut CCA. Tahun berikutnya udah inisiatif, semua pakai seragam, ada yang Ahwat juga ikut, ada 4 kelompok kalau nggak salah. Masya Allah. Dan coba itu satu pun nggak lolos. Dan itu Pak Muad itu berarti dari mulai ikut CCIA itu belum jadi pengurus DKM, dapat CCIA mulai deket sama masjid, lalu jadi pengurus, sekarang di 2022 jadi ketua gitu ya Pak, alur perjalanannya ya Pak ya? Betul. Masya Allah. Jadi terus 2012 sampai 2022 pertengahan itu sekretaris saya. Ya. Oke. Dan sekarang jadi ini juga, ya kalau misalkan ada Agi itu, ofisialnya lah malah boleh dibilang gitu ya Pak, ikut dalam ya. Luar biasa. Oke, ini contoh alumni Agi yang ternyata gara-gara juara di CCIA jadi ketua DKM nih, sobat podcast Agi gitu. Menarik banget. Oke. Pak, sekarang mungkin kita ulik terkait masjidnya Pak. Boleh diceritakan Masjid Al-Hikmah itu beserta musolanya kan kemarin dapat apresiasi gitu. Sebenarnya apa sih yang menarik di Masjid Al-Hikmah itu gitu? Yang Bapak rasakan ini keren nih dan beda, unik dari yang lainnya mungkin. Oh gitu ya. Mungkin sedikit flashback, sebenarnya ya kita namanya masih musola sih ngomongnya. Ini sama lah musola masjid. Jadi seingat saya masuk tahun 97 itu ya masih di ruang makan gitu, karena karyawan kan belum banyak tuh. Oke. Ya kan? Ruang makan yang disekat kalau Jumat pakai buat sholat Jumat.
Setelah itu pakai ruang makan lagi. Terus Ini menarik kita. berjalan, iya. Terus Itu berarti berjalan awalnya nggak jamaahnya pun dikit gitu ya Pak ya? dikit sebanding dengan karyawan yang ada kan gitu kan. Begitu Awalnya karyawannya berapa banyak, tuh Pak kapasitasnya Pak? wah hitungannya belum ribuan, paling ratusan masih, seratusan Ratusan kan. ya? Oke. Seingat saya itu berapa kali berapa doang, itu waktu saya masuk 97 masih, ya produksinya juga masih sedikit kan. Sedikit, oke. Lanjut Pak, monggo. Kemudian akhirnya ya itu yang kemarin Mas Ganjar naik itu di lantai 2, itu Iya. awalnya nggak segede itu. Jadi berapa kolom dulu sesuai dengan jam A, terus dilebarin, lebarin lagi. Termasuk yang di ruang training yang sebelah itu kan itu ya sebenarnya karena kapasitas kita jamaahnya nambah, jadi dibuatkan gitu untuk training juga ketika sholat Jumat pakai sholat Jumat. Nah itu untuk sejarah musola yang kita punya ya gitu. Iya. Kemudian yang di plan itu jadi gini, ketika kita istirahat break snack gitu kan, katakan istirahat paling 15 menit ya. Oke, Pak, sebelum ke musola Pak, Iya, dari iya, Pak. tadi ratusan, sekarang jumlah kapasitas masjidnya berapa Pak? Masjid Al-Hikmah itu? Sekitar 990 1.000 lah rata-rata. 1.000 orang kapasitasnya. 1.000 orang. Itu termasuk yang ruang training ya itu. Ruang training, oke. Oke Pak, lanjut ke perkembangan musolanya Pak. Ya. Nah, untuk musola yang di plan itu, ketika kita break snack itu kan paling sekitar 10 menit 15 menit. Ya, kalau yang ada di plan yang di ujung, kita mau sholat duha ke depan, itu dari jaraknya berapa menit udah habis. Waktu untuk menuju sananya aja udah habis. Iya, terus akhirnya dari ya manajemen juga lah ada inisiatif per setiap plan atau gedung itu dibikinlah musola-musola kecil. Yang saya sebut musola plan itu kan. Awalnya musola itu ya emang yang ngurus kan menginduk dari DKM utama ya, musola yang utama itu. Dia hanya dibuatkan tempat sholat, kemudian untuk kebersihan kan kita punya marbot ya paling seminggu sekali lah gitu kan, untuk ngepel dan sebagainya gitu kan. Nah sisanya yang pakai kan anak produksi kan 3 shift. Kalau yang produksi kan shift 3 kan, sampai ya 3 shift lah katakan seperti itu. Iya. Nah jadi awalnya belum ada nama Al-Hikmah 2, 3 terusnya. Pada saat saya masih sekretaris, saya usul ke ketua, musola yang di plan itu gimana kalau kita kasih nomor. Kalau Al-Hikmah 1 kan Al-Hikmah yang utama gitu kan. Iya. Jadi yang mulai kedua nih Al-Hikmah 2, Al-Hikmah 3, terus sampai akhirnya terakhir kemarin Al-Hikmah 28. Masya Allah, berarti masjid 1, musola 27. Iya, karena nomornya kan ngurut dari musola yang masjid gede itu. Iya. Nah, seiring berkembangan, ada juga teman-teman yang inisiatif. Musola itu dikelola dengan baik. Ketika saya cek, ada tempat khusus baju buat imam. Saya lihat kan, ada jam azannya juga. Di tiap musola itu Pak? Enggak, baru ada satu yang itu. Saya lihat kan, saya kontrol kan. Terus ada yang karena ada kebisingan suara mesin barangkali terganggu, dia beli sound system portable gitu loh. Oke. Buat sholat. Akhirnya ini ada potensi gitu kan. Ya mungkin ada 1-2 yang belum terbiasa, jadi seolah-olah itu adalah kewajiban dari DKM pusat katakan gitu. Ketika kotor, WA gitu kan. Aduh, saya bilang ini harus dibenahin ini gitu kan. Akhirnya saya per tahun ini saya usulkan untuk Al-Hikmah Award. Al-Hikmah Award itu dari musola-musola kecil itu nanti dinilai kerapihannya, kebersihan dan sebagainya, baru sampai ada juara 1, 2, dan 3 ini baru tahun ini. Pelaksananya nanti bulan Ramadan insya Allah untuk pengumumannya. Ini untuk apresiasi ya, karena itu betul. Bapak sebagai ketua DKM menunjuk nggak PIC per musola itu, musola Al-Hikmah 2 sampai 28 itu Pak? Nah ini kan masih proses nih. Ketika saya sampaikan di sebelum sholat Jumat, saya minta 1 orang deh untuk koordinasi, minta nama dan nomor HP. Kebanyakan mereka agak gimana gitu, karena banyak orang kan di situ Kak. Udah yang penting kita bersihin, nggak usah pakai nama gitu kan. Akhirnya saya akalin. Tadi sore saya kan bikin kontak infak khusus tuh
Jadi kotak feedback ditulis Al-Hikmah 2, 53 terus dan seterusnya. Ya. Sama parfum yang 10 botol itu saya tulis juga. Nah, ketika diserahkan kan pada nanya tuh Al-Hikmah ini kok nggak dikasih? Terus kalau ngasih kan tentu harus tanda tangan dan nama HP-nya saya tulis kan, yang terimanya. Iya, iya. Nah, tadi sore baru saya kasih satu, kalau terima dipoto, nulis nama dan nomor HP. Nah, itu yang saya pegang nanti. Oke, itu yang Gitu. nanti jadi PIC juga. Betul. Jadi saya bilang ini minyak parfum minyak wangi ini ada 10 botol. Silakan dikelola. Kalau kosong ya misalnya mau diisi silakan. Terus kotak itu ini saya kasih kuncinya nih, kuncinya saya pegang. Kelola sendiri, uangnya buat beli apa kayak sapu atau sebagainya untuk beli. Siap kata beliau, oke lah. Masya Nah Allah. itu jadi triknya begitu. Soalnya yang lain juga nanya, kok musalah kita nggak dikasih? Kalau mau dikasih ya harus tanda tangan, nama dan nomor HP. Iya, Itulah iya. kira-kira gitu. Siap. Ini menarik banget Sobat Podcast Agi, karena Pak Muad ini mencari PIC musolanya yang tadi banyak banget sampai 27 musola itu dengan cara siapa kiranya yang punya inisiatif untuk ini menerima amanah kotak amal dan juga tadi minyak wangi gitu. Ini udah ditanamkan jiwa kerelawanan sejak awal nih oleh Pak Muad nih. Keren Pak. Pak, tadi boleh cerita terkait ini nanti Pak, rencananya yang tadi Al-Hikmah Award itu. Ini jadi kita senang juga nih kalau udah ada award di ini sebagai bahan masukan juga untuk Amalia Asra Award. Prosesnya seperti apa Pak untuk Al-Hikmah Award ini Pak? Jadi karena ini kan pertama kali dan baru saya ya masih trial juga gitu kan. Paling tidak yang paling utama adalah kebersihan. Oke, ini kriteria pertama yang bakal jadi utama ya Pak ya? Betul, nanti ada penilaian. Walaupun ya kalau saya kan bukan juri dan saya nggak mau juri nanti ada di luar gitu. Cuma saya kasih kisi-kisinya aja. Karena yang uniknya lagi ada yang dia mungkin merasa udah siap, sering WA saya. Sampai ngirim foto, Pak Ketua DKM, musalah ini nih, fotonya bersih gini. Iya siap, lanjutkan, saya bilang gitu. Iya. Padahal yang nanti yang nilai kan bukan saya gitu. Iya. Oh, mereka udah bergerak duluan ya karena udah ada sosialisasi award itu. Keren Pak. Ya paling tidak bersih lah, rapi gitu kan. Kan ya namanya produksi kan ya keringat dan sebagainya kan beda lah, orang kita kerja keras gitu kan. Jadi mungkin ada yang kebutuhan bawa keringat dan sebagainya, mereka bisa ngatur sendiri kan itu supaya bagaimana supaya rapi, bersih gitu kan. Itu kira-kira untuk yang di musola Al-Hikmah. Intinya sih itu. Jadi kita belajar untuk teman-teman itu tidak melulu ini seolah-olah tugas dari DKM utama gitu. Walaupun jadi kan yang tinggal di situ, yang sering sholat di situ kan teman-teman yang di situ gitu kan. Jadi supaya itu ya Pak ya. Iya, jadi yang mungkin di situ kan harusnya yang lebih peduli gitu kan. Jadi kita tanamkan seperti itu. Iya. Ini masih awal lah, mudah-mudahan sih ya berhasil lah mudah-mudahan. Inisiatifnya keren Pak Muad dan ini patut dicontoh ya, karena teman-teman ini mengelola musola yang banyak yang tentu perlu kemandirian masing-masing musolanya. Pak Muad, sedikit mungkin tadi kelewat di awal-awal, boleh diceritain nggak SRI itu geraknya di apa, terus sekarang karyawannya udah berapa gitu, biar kebayang gitu Pak Muad itu betul. Di perusahaan yang seperti apa, produknya juga gitu. Lupa saya. Ya, silakan Pak. Iya, jadi SRI itu kan ya mungkin orang taunya SRI gitu kan, Surya Raya Robahindo Nasdaq itu kan. Bergerak di maksudnya otomotif kalau gitu ya, karena ban motor. Gitu kan. Produksinya ban motor. Yang ada 2 brand sebenarnya di situ, ada Federal dan FDR. Mungkin kalau teman-teman sering lihat ban FDR, ban motor, nah disitulah. Iya kan. Kalau Federal kan langsung ke AHM gitu kan. Kalau FDR kan yang umumnya gitu kita termasuk dulu pernah mungkin ada, kalau ada yang tahu motor balap itu awal-awal FDR juga ada di situ. Untuk motor ban balap. Sponsor ya Pak? Iya, sponsor itu tahun berapa itu awal-awal itu? Itu MotoGP Pak? Bukan, motor yang di kita, yang di apa namanya?
Di Indonesia. Klub motor itu balap. Road race gitu yang sering disentul di mana tuh. Series itu. Dulu awalnya itu perintisnya FDR, sebenarnya sekarang udah banyak. Ya yang terakhir kayaknya udah nggak ini lagi deh. Tapi produksi tetap jalan untuk ban balap itu. Jadi ban sepeda motor untuk federal dan FDR. Kalau FDR itu banyak ini ya apa macam-macam pattern dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman ya harusnya sih tahu lah. Tahu lah Pak. Itu ban motor yang ketika kita ke ini tuh yang sering direkomendasikan oleh ininya Pak, montirnya. Ini Pak ini aja bagus gitu. Oh gitu. Iya, saya termasuk juga yang waktu itu pakai gitu untuk itu. Karyawannya Pak sekarang ada berapa Pak? Karyawan total sekitar 3.000-an kali. Masya Allah. 3.000-an ada dari 3 shift itu ya. Iya. Jadi kebayang kan kenapa tadi musolanya aja sampai 28 karena untuk melayani karyawan yang jumlahnya 3.000-an tadi ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Itu perkenalan terkait dengan SRI. Domisilinya di ini ya Pak ya, di Cilengsi. Cilengsi. Kalau ketua tol Cibubur nggak jauh lah, itu keluar tol Cibubur, tinggal ke arah Jonggol belok kanan. Oke. Siap ya. Makin kebayang kan teman-teman di tengah pabrik ban ternama, ternyata di sini aktivitas kedKM-annya pun berjalan dengan sangat baik, terbukti dengan punya masjid besar satu berkapasitas 1.000 dan musola yang jumlahnya 27. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya dengan musola yang berdekatan tersebar di mana-mana itu malah mempermudah karyawan dan tidak perlu jauh-jauh kan untuk sholat, sehingga tadi kalau Pak Muad bilang waktu tempuhnya jalannya pun sedikit gitu. Ini menunjang produktivitas ya Pak ya. Manajemen pun akhirnya senang ya Pak ya. Iya, ya itu ya didukung. Setiap manajemen membuat gedung baru, saya lihat pasti dibikin musola. Gitu. Masya Allah, itu langsung ya Pak, otomatis ya Pak ya? Otomatis, kita nggak minta. Dari pengusaha kan nggak minta. Ya termasuk saya kan, kalau saya kan mobile ya kerjanya. Kadang trial itu di gedung A, di gedung B, di gedung H. Ketika trial di gedung H kan jauh dari musola utama. Ya saya sholat duha ya di musola yang dekat itu gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke musola utama gitu. Iya. Manajemen itu termasuk dukung untuk pembiayaan kegiatan kan Pak ya? Nah kalau kegiatan yang kita laksanakan kayak khitanan massal, kemudian ada, kegiatan kita itu sebenarnya ada Gemah Rahmah nih, udah deket nih bulan Ramadan ya. Betul Pak. Monggo Pak, untuk kegiatan sekarang sama pembiayaan. Boleh, siap. Nah, cerita jadi, Pak. Kegiatan di Musola Al-Hikmah yang umum ya, untuk yang kurban kita masih ngambil dari kalau di itu apa ya sama itu yang sapi itu kita tiap tahun masih ngambil dari sana. Iya kita itu Pak. Kemudian untuk khitanan massal kita rutin tiap tahun, kecuali pas pandemi kemarin itu 2 tahun sempat berhenti. Kemarin udah yang ke 19 tuh khitanan massal tuh, berarti udah 19 tahun. Masya Allah. Terakhir itu 110 anak yang dihitan tahun kemarin. Oh, banyak ya Pak ya? Ya, alhamdulillah itu gitu Pak. Untuk yang histori dari awal itu khitanan massal yang pertama saya pernah lihat histori itu paling cuma 3 ya. Tahun berapa 3 anak. Kemudian 10 pas tahun 2010 kebetulan saya ketua panitia itu sekitar 43 anak 2010 ya. Masya Allah. Kemudian yang 110 ini udah 5 tahun terakhiran lah. Masya Allah. Jadi kita targetnya 100. Lalu ada permintaan mendadak, jadi 10 itu buat spare dan akhirnya dipakai juga. Jadi 110. Iya. Alhamdulillah. Dan uniknya lagi ada yang dihitan di situ tahun 2016 kalau nggak salah. Saya lihat kerja di situ anaknya. Oh. Ingetin ya. Saya tanya, si Akbar, kamu udah di sini? Gitu. Iya Pak. Ingat kan waktu dulu hitan di sini? Ingat tawa dia. Oh. Itu kalau misalkan dilihat dokumentasinya masih ada kali Pak.
anak ini nih yang dulu dikitan di sini ternyata udah jadi karyawan. Bisa jadi success story DKM-nya, Pak. Nah tahun kemarin, di tahun ini berarti adiknya dia tuh di kita di situ, di kita, dia nganterin gitu kan. Adiknya yang kerja di itu untuk kita Mas. Dan kemudian Gemah Rahmah, kalau Gemah Rahmah kan sebenarnya kegiatan Ramadan Al Hikmah ya, jadi adanya setiap bulan Ramadan. Nah itu awalnya kegiatan untuk anak-anak karyawan, jadi anak-anak karyawan itu untuk lomba-lomba mewarnai, Tauhid, Dacil itu kan dulu sebelum COVID ya kita rutin dan selalu offline di Musola Al Hikmah. Tentu dengan mendapatkan kaos gitu kan, anak kecil itu kan senang dapat kaos tuh. Betul Pak, betul. Hadiah bergembira lah gitu, bergembira gitu. Kemudian pada saat pandemi pernah dialihkan khusus untuk karyawan lomba-lombanya itu. Ini lomba azan untuk karyawan tapi offline. Iya. Alhamdulillah banyak juga yang daftar gitu. Nah untuk tahun ini insya Allah tanggal 9 April ya untuk Gemah Rahmah itu ada 3 lomba, Dacil, kemudian mewarnai dan tahfidz. Dan alhamdulillah karena saya juga merekrut teman-teman yang muda ya, generasi muda, termasuk di bagian IT saya bikin, dan efektif. Jadi sekarang itu daftarnya sistemnya online lah pokoknya lah. Masya Allah, udah itu nih bisa kayak Amalia ID nanti nih Pak. Keren. Saya cek itu dia selalu pantau yang daftar sekian, sampai alamatnya di mana dia tahu tuh dari mana. Wah itu cukup bagus juga nih. Akhirnya alhamdulillah ketika saya lihat ada anak muda yang generasi muda yang sanggup di bidang IT dan saya ajak mau ya alhamdulillah jadi bisa berkembang. Termasuk ada beberapa ya mungkin 60% lah saya ambil anak-anak muda itu untuk regenerasi. Siap Pak. Itu untuk kegiatan. Pembiayaan kemudian, Pak. Nah itu untuk pembiayaan. Jadi kalau kas kita itu kan dari infak jamaah yang difasilitasi payroll. Jadi infak rutinnya itu kita pasti punya dari jamaah karena potong gaji kan. Jadi betul. Ngisi form dulu bulan Januari biasanya, Desember lah ngisi form. Nah tapi untuk kegiatan seperti kita masal itu kan kita bikin proposal, kita sampaikan ke CSR-nya. Dari CSR yang mau keluar. Oke. Karena itu melibatkan masyarakat ya Pak ya? Iya kan masyarakat yang di sekitar kawasan kadang sampai yang daerah perbatasan Bekasi juga ada yang ikut daftar gitu loh. Untuk kita daftar ya. Nah untuk yang Gemah Rahmah juga kita tetap proposal ke CSR karena kegiatan itu kan untuk masyarakat sekitar juga termasuk anak karyawan. Oke. Kalau ada kegiatan event-event yang melibatkan masyarakat, pokoknya manajemen selalu support ya Pak ya? Betul. Termasuk ya kita ngasih proposal juga ke teman-teman yang di serikat pekerja gitu kan, ada koperasi juga kita kasih aja proposal gitu. Iya. Ya bantu gitu ya. Berarti emang udah ini banget ya, manajemen dengan DKM ini udah klop, saling support dan bahkan mungkin karena manajemennya pun udah ngerasakan manfaat dari program-program sosial yang ada gitu. Mungkin kayak Khitanan Masal itu kayak udah punya brand tersendiri di masyarakat. Oh kalau anak saya ini hitanan nanti tunggu SRI aja bisa jadi udah kayak gitu ya Pak ya? Betul sekali, itu malah kadang nanyain. Jadi kita kan rutin bulan Desember nih, baru Desember pertengahan udah SRI kapan nih ada hitanan Masal lagi? Masya Allah. Insya Allah pasti ada, cuma waktunya kan belum tahu. Dan disesuaikan dengan waktu liburan anak-anak sebetulnya. Jadi kalau anak-anak belum libur kan kita kasih juga. Jadi pas anak-anak libur sekolah, nah kita hitanan Masal. Iya. Ini Sobat Agi, SRI ini DKM-nya punya kegiatan yang rutin, udah berjalan belasan tahun dan akhirnya nancep di benak masyarakat. Terbukti setiap tahun ada aja yang nanya gitu, program Khitanan Masal itu apa gitu. Dan ini jadi brand image yang positif yang caranya boleh ditiru nih oleh DKM-DKM yang lain gitu. Jadi adalah mungkin 1-2 itu yang
kita harus jaga agar itu continue, agar itu jadi sesuatu brand image yang tertanam di jamaah maupun masyarakat gitu. Oke, keren Pak. Oke Pak, kita lanjut ke ini nih, kegiatan dengan Amalia Astra Pak, yang dirasa paling dapat sinerginya itu di kegiatan apa Pak? Diceritakan Pak, dengan Amalia Astra ini kegiatan sinerginya. Ya mungkin yang kita rutin di Amalia Astra itu yang kalau dulu itu namanya beasiswa Lajis Astra ya, atau sekarang namanya apa? Aman Astra ya? Beasiswa Amalia Astra Pak, betul. Beasiswa Amalia Astra. Itu kita rutin, alhamdulillah sampai ya tiap bulan kita punya 75 anak yang binaan SRI. Ya. Kemudian tadi yang kurban untuk sapi kita ya rutin juga tuh, udah dari tahun berapa tuh? Betul Pak, rutin banget sama kita. SRI ini termasuk yang payroll juga ke kita rutin Pak. Bahkan saya ingat Pak, presidirnya pun ini ada presidirnya pun yang rutin itu setiap bulan ke kita Pak. Dulu presiden. Iya. Saya tahu itu. Saya sering ngecek dapat datanya gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Kurban terus pelatihan itu apa ya, AC kalau saya itu zamannya Pak Ade ya, waktu saya belum tahu AC sama HP Pak, betul. HP betul. Nah, pas saya ini belum ada ini lagi nih. Wah, nanti lagi belum ada nih. Siap. Iya, saya ingat itu HP sama itu AC ya. Iya. Kalau Agi udah pasti rutin lah Pak ya. Kalau Agi ini saya sempat ada catatan tahun 2021 waktu itu kan masih online ya. Pandemi ya Pak. Pandemi ya, itu ada dari jamaah kita juga sih yang mewakili DKM itu kalau nggak Adi Anjasmara kalau nggak salah itu juara 2 murotal itu. Masya Allah. Adi Anjasmara, seingat saya itu tahun 2021 atau tahun berapa lah saya. Iya. Adi Anjasmara sempat ikut yang online itu. Siap Pak. Oke. Ini Agi udah dibuka Pak yang 2023, udah Agi ke-13 sekarang. Monggo Pak, kalau misalkan ini banyak banget kegiatan-kegiatannya dari mulai lomba-lomba sampai workshop Pak, dikerahkan aja. Bahkan gini Pak, nanti itu ada kayak Agi Coin itu pas halal bihalal, siapapun itu pesertanya yang ikut lomba, itu lomba pasti dapat Agi Coin, dan Agi Coin itu bakal bisa ditukar di toko souvenir Agi yang hadiahnya banyak banget, dari mulai kaos, tumbler segala macam. Ini bisa Bapak jadikan iming-iming lah, karena setiap punya koin itu berhak ditukarkan dengan souvenir di toko souvenirnya Agi Pak. Iya betul. Kemarin kan udah itu ya Pak, ditemu DKM ya, nuker-nukerin Agi Coin ya. Ditemu DKM itu koin saya masih banyak tapi udah di stop, nggak boleh beli lagi. Nanti ini kok nggak bisa lagi nih. Udah maksimal Pak katanya. Nanti kita tanya ke Mas Nanan loh pas ini gitu. Siap. Oke. Yang itu Pak, CCIA kira-kira mau ngirim berapa tim nih Pak di Agi? Nah kemarin tuh begitu saya dapat info, saya share di grup DKM, udah ada bikin listnya tuh, ada 4 seluruh pengurus sama bendahara itu ditulis semua tuh namanya, termasuk pembina dan penasehat sehat. Nggak tahu nanti kelanjutan seperti apa. Jadi grupnya udah dibikin 5 orang nggak salah ya? Ya, untuk yang online gitu. Yang online ya? Ya, yang online. Yang offline kalau mau 1 bis atau 2 bis kita tunggu Pak SRI. Oh gitu. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Anak muda lah yang untuk ini, yang berpetualang gitu kan. Nah, ini juga bisa untuk jadi sarana mengajak anak muda kaum milenial ya Pak ya. Betul. Oke. Bolanya juga nanti ada di futsal Kambing Cup Pak Muad. Monggo kalau misalkan. Futsal juga ada ya? Ada, nanti bentar lagi kayak pembukaannya itu biasanya hanya per perusahaan satu tim itu ada 15 orang kalau nggak salah Pak. Ini rebutan biasanya Pak. Monggo Pak. Coba deh nanti saya share di grup ini.
Ya, Untuk ya. anak-anak muda lah. Ya, ini kayaknya udah nggak terasa ngobrol udah lebih setengah jam nih Pak Muad, nih Oh keren iya udah sekali. lewat nih. Kita nggak kerasa dari mulai Pak Muad sebelum jadi pengurus DKM udah aktif di AGI sampai sekarang itu udah jadi ketua DKM dari masjidnya yang mungkin hanya ratusan orang sekarang udah muat 1000-an dan 27 musola. Ini mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Muad dan teman-teman DKM di sana. Juga kegiatan yang seabrek, hitanan massal segala macam tadi. Nah, di closing di sesi terakhir ini Pak, boleh disampaikan Pak harapannya untuk seluruh DKM dan masjid musola di grup Asra Pak. Oh gitu ya. Ya sharing aja untuk teman-teman DKM semua. Jadi yang perlu diingat, kita pengurus DKM itu adalah fasilitator ibadah jamaah gitu kan. Jadi ketika kita memberikan fasilitas yang nyaman, jamaah juga merasa nyaman beribadah, itu adalah kebahagiaan bagi kita gitu kan. Jadi ketika patokannya gini deh, ketika jamaah komplain itu semakin sedikit, berarti keberhasilan kita semakin banyak gitu loh. Masya Allah. Ketika banyak yang komplain, ketika banyak yang komplain, maka itu harus perlu dibenahin ini. Ada yang salah di kita gitu kan. Jadi mudah-mudahan pertama niat lillahi ta'ala, karena ya itu tadi yang saya coba sekarang adalah kolaborasi kebaikan yang ada di musola-musola plan itu gitu kan. Jadi tetap kita untuk pertama sih ya niat lillahi ta'ala, kedua ya tetap merangkul untuk teman-teman yang ada di jamaah gitu kan. Karena di DKM Al-Hikmah kita punya slogan aktif sebetulnya. Masya Allah. Apa tuh Pak? Aktif itu amanah, komunikatif, transparan, inovatif, dan fastabiqul khairat gitu kan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan utamakan untuk jamaah, karena semakin sedikit jamaah yang komplain dalam tanda kutip berarti keberhasilan kita makin banyak gitu. Itu sih intinya. Oke. Yang kedua untuk kita Pak, masukannya barangkali untuk Yayasan Amaliyah Asra. Yayasan Amaliyah Asra menurut saya sih udah bagus, cakep banget. Karena saya merasakan apapun yang dikeluarkan dari Yayasan Amaliyah itu barangnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Tidak kaleng-kaleng saya katakan itu. Saya paling suka nih, ini saya pakai ini nih. Iya, pecinya Pak ya. Peci dipakai. Ini aduh. Gantungan selalu saya pakai. Artinya ya emang yang dikeluarkan tuh bagus. Kaos yang di mana tuh? Yang bukan yang di peternakan itu tahun 2017. Tahun 2017 ya saya masih ada tuh kaos yang biru itu. Masya Allah. Iya. Ya artinya pertama itu ya berkualitas lah itu. Ya, namanya juga kualitas Astra gitu kan. Jadi itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, inovasinya juga mantap banget inovasinya nih. Kenapa saya minta teman-teman yang ada dalam tanda kutip di bidang edis saya tarik ke DKM juga sebenarnya meniru di Yayasan Amaliyah Asra. Karena kemasan kita yang bagus, kemudian promosi kita yang bagus itu kan akan menarik perhatian gitu. Untuk teman-teman agar bisa ikut bergabung gitu. Jadi mungkin itu ya untuk Yayasan oke lah pokoknya. Sejauh ini oke. Alhamdulillah. Ini Pak Muad ini termasuk yang kita lihat kemarin pecinya selalu dipakai, bajunya juga luar biasa. Terima kasih Pak Muad ini. Jadi kalau banyak yang syiar dengan pakai produk-produk kita itu ya mudah-mudahan kita jadi rasa banyak teman kita Pak. Ini peci yang saya pakai ini kalau dihitung ada udah puluhan orang yang mau minta, tapi cuma satu saja saya kasih. Pecinya bagus nih, pecinya bagus nih. Kita pesan khusus itu dari Jogokarian Pak, yang itu Pak. Itu ya, saya bilang ini souvenir khusus saya bilang. Alhamdulillah, siap Pak Muad. Oke. Terima kasih banyak Pak Muad atas waktunya, silaturahimnya. Izin kita akan publikasi ini di berbagai media sosial kita. Mudah-mudahan jadi amal jariah, ilmunya dibagi untuk seluruh sobat podcast Agi dimanapun berada gitu. Ya,
biar Baik. lebih berkah Pak Muad, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, itu aja Pak Muad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.